dipersembahkan oleh di sini kami dari Yamato Ramen. Kita serve fresh ramen. Di segmen market tertentu saya believe ini enak. Rasanya localized. Dan saya nggak pernah makan ramen pakai sambal. But I like the ideas. I think you guys are amazing. Saya menciptakan cookies Bromo. Mungkin ini enak untuk dimakan dengan banyak, Bu, tapi sayangnya saya susah buka. Tadi Pak Reno juga susah buka. Target revenue 2026 ini berapa? Saya owner dari Cakwe isi Cak Enok khas Bandung. Enak, Mbak, cakwenya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kebetulan pencinta cakwe. Inovasi produk yang nggak ngadi-ngadi gitu loh. Iya. Ini penyebutan namanya susah kalau buat orang di luar Bandung. Iya. Produknya sangat enak. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan presentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah yang akan menjadi peserta terjuragan di episode kali ini? Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama, kita simak pemirsa. Menghadirkan cita rasa otentik dari negeri Sakura. Inilah Yamato Ramen. Ramen halal, premium, berbasis tori pahitan kolagen dengan fondasi rasa otentik dari Jepang. Berdiri sejak tahun 2018 dari kedai sederhana di Chiba, Jepang. Yamato Ramen mengusung konsep healthy comfort food dengan kuah ayam kolagen alami, kaya nutrisi, namun tetap ringan dan nikmat dikonsumsi. Saat ini, Yamato Ramen telah membuka cabang pertamanya di Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan menjadi pelopor ramen halal yang memiliki kemasan frozen serta vending mesin fresh ramen pertama di Indonesia. Halo para juragan, perkenalkan nama saya Arvan dan ini rekan saya Denny. Di sini kami dari Yamato Ramen. Awalnya produk ini dibuat lebih ke konsumsi pribadi karena saya pengen anak sama istri saya tuh bener-bener bisa nikmatin makanan yang nggak cuma enak, dia praktis dibuatnya, tapi juga harus sehat. Itu yang paling penting. Para juragan, saat ini Yamato Ramen punya 1 outlet dan 1 central kitchen. Ya, jadi outlet kita, of course, kita serve fresh ramen gitu, seperti yang sedang dicoba oleh para juragan. Dan di central kitchen kita salah satunya adalah memproduksi frozen ramen, gitu ya. Di tahun 2023 sampai 2025 kami menjual 623.000 piece frozen ramen. Ya, kalau kita on average sekitar 17.000 per bulan, gitu ya. Dengan modal atau capital sebesar 1 miliar, kami menawarkan 20% kepemilikan. Kita akan menggunakan ini untuk apa? Kita akan menggunakan untuk ekspansi central kitchen. Kita akan membeli 2 vending machine, gitu ya. Lalu untuk operation, working capital, dan marketing dan brand building. Bisa serve berapa servings satu hari? Satu hari itu paling bagusnya itu bisa sampai di 400 sampai 500. Untuk memproduksi frozen ramen tersebut, kitchennya bukan di outlet kan? Bukan. Oke, saya ngerti. Tapi kenapa vending machine ya? Jadi idenya sebenarnya karena kan ada salah satu brand di Jepang, mungkin Bapak juga lebih tahu. Dari tahun 2018 dia punya 1 vending fresh ramen. Jadi vendingnya ini beda sendiri karena dia ngeluarin fresh ramen. Ya. Nah di situ kita mau coba duplikasi. Ya saya sih masih yang justru agak bimbang itu yang vending machine-nya. Sejujurnya untuk kita kejar volume, vending machine mungkin
tidak akan bisa mengalahkan deal kita dengan modern trade lah gitu ya, dengan retailer ya. Tapi kita bisa idenya adalah kita taruh vending machine yang bisa dipanaskan di situ, kita kasih standing table, jadi semacam perwakilan outlet kami gitu ya, secara kecil-kecilan, sehingga kita bisa meningkatkan brand awareness saja. Kita bisa kejar ada hotspot di mana kita kejar gitu ya. Nah, pertanyaan saya sih lebih ke siapa yang beli. Mungkin Pak Reno lebih tahu siapa, apakah di Jepang banyak atau enggak. Jadi yang saya mau tanya sebetulnya dari 3 tadi nih, frozen, dine-in, sama vending machine, proportionally, pasti itu lebih sedikit vending machine kan, tapi proportionally yang revenue paling banyak mana. Terus yang kedua, itu behavior customer seperti apa gitu, ditempatin di mana-mana itu kan gampang. Misalnya nih, saya punya apartemen, di bawah ada vending machine, saya lebih baik, kalau rasanya sama, saya lebih baik beli frozen. Simpen di rumah sendiri, saya nggak usah ke vending machine di bawah, tinggal buka kulkas, kemudian saya masak sendiri gitu kan, daripada saya harus ke bawah nih ke vending machine, terus naik lagi ke unit saya gitu. So, saya masih belum melihat behavior orang, target market yang tepat untuk si vending machine-nya sendiri gitu. We totally agree sih, Bu. Artinya kalau kita di apartemen, karena vending machine ini ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang kita punya heating unitnya gitu ya, artinya dia integrated dengan microwave, atau ada vending machine yang just a vending machine gitu, yang artinya dia beli frozennya aja gitu. I see. Balik ke pertanyaan tadi, proportionally yang paling banyak revenue dan margin profitnya mana dari tiga lini usaha tadi? Oke, kalau kita bicara margin profit, of course yang fresh ramen. Ya. Tapi kalau kita bicara volume dan revenue, pasti yang frozen. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke Pak Rex. Ya, mau dengar yang jujur kan? Sure Pak, Ya. pasti Pak. Kalau saya makan ramen masih ada yang lebih enak. Oke. Ya. Khususnya mie-nya kalau saya. Oke. Tapi kuahnya menurut saya oke. Artinya kalau di target market tertentu ini acceptable dan enak. Cuman saya nggak buy dengan idenya di packaging seperti ini, mie-nya nyampur dengan kolagennya. Menurut saya mie itu kan dibuatnya dari tepung ya. Jadi automatically kan dia pasti nyerap, merubah rasa dan lain-lain gitu. Justru saya ngelihat peluang bisnisnya kalau bisa di packing terpisah, it's very good. Artinya mie-nya terpisah di packing khusus, di mana dia masih tetap bisa dry seperti itu lebih baik. Justru kuahnya yang menarik kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya sederhana, saya akan beli. Mungkin saya akan kontak untuk kerjasama, tapi tidak dengan mie-nya. Kuahnya, tapi tori pahitannya. Di segmen market tertentu, saya believe ini enak. Baik. Pak Irwan? Gentlemen, I beg to differ to all my colleagues here, right? I probably listen to Rex. I'm sorry. I think you're spot on. I think you know what you're doing. I think the whole idea is off the wall, but it's on the wall, if you know what I mean. It's not normal because I'm hearing, oh, another outlet, another this. Now you're talking vending machine, you're talking differentiation, malls, LRT. This is amazing. Yes, thank you. I think you know what you're doing. I think you have the means. It's just you need to really plan well how you will deliver this. And udah planning untuk perseverance. Artinya your long journey towards your success. Tapi I believe you'll get there. I really believe that. So it's congratulations. You woke me up. I was a bit tired of coming here, but I like the ideas. I think you guys are amazing. Itu dari saya. Dapat investasi tuh. Congratulations. That's another story about negotiations. I won't be that nice about that. Itu saya learn dari Sebastian. Pak Reno, jadi rasanya gimana nih Pak? Rasanya localized. Localized. Jadi mengerti pasar artinya. Dan saya nggak pernah makan ramen pakai sambal. Pertama kali. This is the first time. So, This is first time. unik lah. Thank you. Thank you, Pak Reno. Tambahkan sedikit ya. Jadi di dalam competition mapping landscape tidak ada frozen sejenis. Jadi itu ada satu opportunity yang menarik. Sehingga vending machine ini sebenarnya hanya salah satu sales channel, hanya salah satu, dan juga salah satu strategi mereka untuk branding sebenarnya. Jadi memanfaatkan titik-titik keramaian dengan vending machine di mana ada interaktif dengan konsumen, harapannya ini bisa menarik orang lewat video, Instagram,
dan akhirnya menjadi virality dan ketemu produknya di retail market yang ada di mana-mana gitu. Jadi saya rasa strateginya spot on dan saya suka juga dengan spirit mereka untuk terus belajar dan maju. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana keputusan dari para panelis. Terima kasih atas presentasinya Mas Ervan dan juga Mas Denny dari Yamato Ramen. Tapi untuk sementara kita persilakan untuk kembali ke tempat. Thank you. Terima kasih. banyak, Juragan. Jujur aja kami banyak banget dapat masukan yang bisa ngebangun kita. Itu satu. Yang kedua, dari sini akhirnya kita bisa mungkin melihat hal-hal yang nggak kita lihat sebelumnya, gitu. Jadi buat kami JJN 5 ini satu hal yang memang impactful buat kita saat ini dari sisi masukan dan juga nanti untuk kedepannya. Founder ini tahu apa yang mereka mau, fokus, belajar dari kesalahan, dan sampai akhirnya pasti akan ada satu titik kesuksesan. Dan itu saya percaya itu terjadi di Yamato Ramen. Kenapa lo pusing banget kelihatannya? Sini bro, bantuin deh. Bantuin apa? Jadi aku nih masih bingung ya buat opening kita nanti. Harus ngomong apa gitu biar powerful gitu pembukaan kita. Kita kan biasa pakai Google Gemini. Masuk aja ke gemini.google.com. Kita tanya nih, gimana membuat pitch deck yang baik untuk produk UMKM Yamato Ramen. Pilih nanti toolsnya guided learning. Dengan guided learning, dia akan explore, dia akan tanya kita detail-detail apa yang kita perlukan selanjutnya, sampai dia bisa keluarin analisa. Iya lagi bro, asli ini nggak cuma summary-nya doang loh bro, sama dia tuh ngasih feedback lagi untuk explore lagi ke kita ya. Tapi belum cukup bro. Kenapa lagi? Aku masih butuh visualnya untuk nanti kita jadiin slide deck-nya itu sendiri. Bisa nggak di sini? Oke, gampang. Sekarang ganti toolsnya jadi Ini ke Canvas. Canvas. Kita masukin tuh keunggulan kita, Van. Yamato Ramen itu halal, premium, dan punya juga produk frozen. Ini aku masukin promnya. Oke. Buatkan contoh perkenalan dalam 3 slide presentasi dengan data di atas. Wih, bro. Serius ini? Iya kan? Ini keren banget sih. Visualnya oke. Konsepnya matang sih, bagus. Jadi punya bayangan kan? Yes. Karena memang Google Gemini sudah terintegrasi dengan ekosistem Google. Bikin data di spreadsheet bisa langsung digabungin di sini. Di slide juga bisa, di docs juga bisa. Semua udah integrated. Dan gampang banget pakai Google Gemini. Iya, yaudah kalau gitu. Sensei, tolong bantuin bikin ya. Gantian aku yang mau rapi-rapi. Selama dibantu Gemini, gampang. Oke. Thank you, brother. Nah, jangan beneran dong. Dipersembahkan oleh, didukung oleh